Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Saya sangat sedih sekali ya ketika melihat ada generasi sekarang yang itu nggak ngerti sejarah, yang nggak belajar sejarah gitu kan. Nah, ini ada orang namanya Andre Dayanu. Ya, saya nggak tahu ini nama asli apa tidak, tapi tidak ada fotonya gitu kan. Tapi kayaknya ini nama asli ya, karena Andre Dayanu gitu. Itu bukan seperti nick yang apalah gitu kan. Dan tidak ada fotonya, jadi tidak bertanggung jawab. Ini berani guys menghina pahlawan, salah seorang pahlawan nasional. Ingat, Anda kalau dulu sekolah ya, di SD itu bahkan, itu sudah diajarkan tentang sejarah, tentang nama-nama pahlawan nasional dan bagaimana kisah sejarahnya. Yang ini dia katakan dia menghina dan memfitnah tuanku Imam Bonjol. Dia katakan Imam Bonjol radikalis teroris Arab. Selagi kembali ke suku Arab gitu. Ini udah SARA guys, ya. Jadi orang ini sudah terkena penyakit SARA, suku, ras, agama, ya kan? Jadi dia apa tidak pernah belajar dulu di sekolah ya, di SD tentang pahlawan-pahlawan nasional? Ada Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro, ada Teku Umar, Cut Nyadin, saya aja masih hafal nama-namanya. Di Hajar Dewantara dan banyak lainnya guys. Nah, ini orang dulu apa nggak pernah belajar, apa nggak pernah menginjak bangku pendidikan SD gitu kan? Langsung lompat ke SMP SMA atau nggak sekolah sama sekali, atau dia dulu sekolah tapi tidak menyimak pelajaran sekolah, sehingga nggak paham dengan sejarah guys, ya kan? Jadi saya ini dia komentar di video saya yang membahas tentang perang Padri ya, tentang Minangkabau pada waktu itu. Jadi kalau anda nggak tahu siapa itu Tuanku Imam Bonjol. Jadi bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang besar, ya kan? Kalau kita tidak menghargai jasa pahlawan kita, bahkan Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali lupakan sejarah. Ini adalah generasi muda yang generasi sekarang yang sangat menyedihkan, guys. Ya, si Andre Dayanu ini sangat memalukan. Ya, kalau dia dulu sekolah ya, itu orang tua dan gurunya harus mendidik dia lebih bagus lagi gitu. Kalau dia terlambat, sekarang dia harus belajar buka literasi. Jadi ini orang kekurangan literasi gitu, ya kan? Tidak pernah membaca literasi, ya, atau nggak pernah sekolah mungkin, sangat menyedihkan sekali. Nah, jadi ingat ya, semua apapun itu perjuangan pahlawan-pahlawan nasional Indonesia, ya, baik yang dicatat resmi maupun yang tidak tercatat, karena banyak juga yang tidak tercatat ya, yang tidak kita ketahui karena tidak pernah dicatat namanya. Karena ada banyak berapa rakyat, juta rakyat yang berjuang untuk melawan penjajah Belanda. Nah, itu tidak bisa Anda katakan radikal, apalagi teroris, apalagi merujuk ke sukunya. Ini kurang ajar, guys. Ya, kurang ajar terhadap pahlawan-pahlawan nasional kita, baik yang tercatat maupun yang tidak. Ya kan? Jadi dia menikmati sekarang kemerdekaan ini atas jasa pahlawan, salah satunya adalah Tuanku Imam Bonjol. Apa dia jadi gini, orang yang seperti ini adalah orang yang pertama tidak tahu sejarah, kedua tidak tahu malu karena dia tidak tahu, tidak tahu cara berterima kasih gitu. Pemerintah saja, rakyat kita saja itu mengapresiasi dengan memberikan gelar pahlawan nasional, ya kan? Makanya belajar sejarah biar ada paham, ya kan? Nah, jadi gini, ya, siapapun itu ya, pahlawan nasional maupun yang tidak cerdas sekalipun, ya, itu yang berjuang melawan penjajah itu adalah para pejuang pahlawan kemerdekaan Indonesia gitu, termasuk Tuanku Imam Bonjol. Nah, yang sebenarnya siapa yang sebenarnya radikal, teroris, penjajah itu sendiri, ya, makanya dikatakan penjajah. Tidak ada penjajah yang tidak radikal, tidak ada penjajah yang tidak teroris. Itu pasti mereka adalah para penjajah itu semuanya adalah radikal dan teroris. Kenapa? Karena mereka mengambil sesuatu itu dengan cara radikal, ya kan? Orang kalau misalnya mau berdagang ya baik-baik. Kita berdagang sama Jepang kan, baik-baik. Ada tukar tambah. Kita kirim Jepang ngirim jualan mobil sini, kita jualan apalah barang-barang ke sana gitu, barang-barang yang dibutuhkan Jepang. Jadi tidak ada Jepang itu datang sini dulu, sekarang ya, bukan dulu, bukan ketika Jepang menjajah, atau Korea lah yang nggak pernah jajah Indonesia, beranda gampang paham. Ini orang ini memang harus harus di apa ya, dikasih
dikasih logika dulu. Jadi eh, kalau Korea berdagang sama kita ya gampangnya lah. Dia orang harus kasih gampang-gampang. Sulit mungkin dia nggak mampu mencerna. Kita win-win apa advantage. Jadi sama-sama untung. Korea kirim mobil, produk kecantikan segala macam, kita kirim produk kita ke sana yang dia nggak punya gitu. Nggak ada orang Korea datang sini lalu menjajah kita, mengambil paksa. Beda sama penjajah Belanda, Portugis, Inggris, yang mana itu Anda tahu awalnya terjadi gimana sejarahnya. Itu adalah inisiasi dari Paus sendiri. Paus dari Vatikan menginisiasi untuk mengembangkan, mengekspansi apa namanya, dengan misi Gospel Glory. Ya, ingat misinya dari Paus itu adalah menginisiasi para penjajah ini dengan Gospel Glory. Itu jangan dilupakan. Itu diajarkan di sekolah loh guys ya, bukan karangan. Diajarkan di sekolah ya, di buku sejarah. Jadi kalau dulu Anda nggak pernah sekolah atau Anda sekolahnya dulu main-main. Jadi Paus sendiri yang menginisiasi ya untuk menginvasi dengan cara menjajah ya, dengan slogan Gospel Glory. Gold mencari kekayaan, gospel menyebarkan Injil. Ingat, menyebarkan Injil ya. Jangan dibolak-balik ini. Lalu glory mencari kejayaan. Makanya para misionaris itu buktinya apa? Ikutnya para misionaris dalam misi itu. Itu bukti kalau gospel itu ada, ya. Misi gospel itu ada dengan ikutnya misionaris gitu. Nah, itu bukti kalau Paus yang menginisiasi. Makanya Paus kerjasama dengan para penjajah ini untuk menjajah Indonesia dengan misi Gospel Glory, kejayaan, kekayaan, dan menyebarkan Injil. Nah, Indonesia yang mayoritas Muslim tentu bentrok dalam segi keyakinan dengan Belanda. Juga rakyat kita yang tidak setuju dijajah. Jadi ada dua pelan terhadap Belanda, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Karena ini misinya sudah misi gospel guys, bukan lagi hanya glory saja, tapi gospel. Menyebarkan Injil dengan cara paksa gitu kan. Ada penjajah, nggak ada penjajah itu yang dengan lunak, nggak ada guys, pasti cara paksa, namanya penjajah. Orang Islam tentu nggak setuju kita mayoritas Muslim mau diobok dengan gospel gitu kan. Makanya ada perlawanan, dan rakyat yang dijajah yang menderita kerja paksa, dirampas hartanya, ya kan, dibunuh, disiksa dan segala macam. Jadi perlawanan baik dari kaum Muslim dan non Muslim di Indonesia ya. Itu mereka kompak bersatu karena dijajah, sama-sama mengalami penderitaan. Cuman dilema bagi yang non muslim yang agama sama dengan penjajah, karena yang dilawan adalah saudara mereka sendiri. Tapi tetap orang-orang yang Kristiani pada waktu yang rakyat Indonesia yang Kristen itu yang sadar bahwa yang dilakukan penjajah ini walaupun mereka membawa misi agama itu salah, nggak boleh didukung ya kan. Makanya mereka yang paham itu ya bergabung dengan barisan kaum muslimin untuk memerangi penjajah yang menjajah dengan mengatasnamakan agama guys. Nah, jadi yang radikal adalah penjajah Belanda, Inggris, Portugis. Mereka yang teroris, mereka meneror tanah Indonesia dengan datang dari Eropa untuk menjajah. Itu teror namanya, meneror namanya. Mengambil paksa tanah rakyat, memperkerjakan paksa rakyat, itu adalah teroris yang sebenarnya. Ya, udah menginvasi negara lain, itu udah teroris dengan cara radikal, dengan cara baik-baik, ya kan? Nah, sukunya apa coba? Sukunya apa? Apakah suku Arab? Apakah penjajah Belanda Portugis itu suku Arab? Kan tidak. Jadi guys, sekali lagi guys ya, ini orang ya, ini dia berani sekali gitu menghina, memfitnah salah satu orang pahlawan nasional kita, Tuanku Imam Bonjol. Ini enaknya orang ini diapain ya? Kalau saya jujur ya, saya marah guys melihat pahlawan kita dihina seperti ini, pahlawan nasional kita dihina seperti ini. Saya minta kepada Anda yang kenal dengan Andre Dayanu, entah apalagi orang tuanya tuh atau gurunya, tolong didik ini orang baik-baik gitu, ya, untuk menghargai perjuangan para pahlawan Indonesia. Ya, bukan cuma dengan apa guys, tapi dengan darah guys, dengan nyawa, dengan harta mereka berkorban untuk memerdekakan negeri ini dengan berjuang melawan penjajah Belanda, Portugis, Inggris. Dan ingat, ya, Tuanku Imam Bonjol itu punya resolusi jihad ya. Dia bisa berjuang melawan penjajah Belanda setelah dia pulang dari Arab. Ingat. Jadi waktu itu di Indonesia ini ya, rakyat Indonesia tuh ada yang terbagi dengan ada yang mau melawan penjajah tapi nggak berani. Ya, karena Anda tahu resikonya melawan penjajah, bisa dibunuh langsung kan, ditangkap, dibunuh, disiksa. Jadi orang takut-takut gitu. Nah, sisi lain ada yang memilih untuk kerjasama. Nah, itulah anti penjajah namanya. Mereka yang mengorbankan rakyat Indonesia dan memilih untuk gabung dengan Belanda menjadi
apa namanya itu ya, menjadi menir, menjadi kalau Anda tahu nonton film Spitung atau apa GI atau apapun itu film-film perjuangan, Anda tahu ada namanya menir. Kacung Belanda lah gitu kan. Banyak yang mau bergabung dengan Belanda jadi kacung dan mereka menindas sesama bangsanya sendiri. Nah, itu sangat disayangkan guys. Karena mereka pengen mendapatkan kenikmatan sesaat. Padahal juga susah juga, dijajah juga gitu kan. Kalau mereka nggak dibutuhkan, mereka dibuang juga, dibunuh juga gitu. Tega mereka menyianati saudaranya sebangsa sendiri, ya rakyatnya sendiri. Nah, ada orang yang memilih untuk diam saja. Karena waktu itu di tanah Minang ya, tanah Minangkabau yang jahiliyah ya. Ingat, bukan Minang sekarang kita ngomong tapi jahiliyah. Sebelum berdirinya syariat di sana. Jadi Minang itu kan adatnya itu adalah saya agak lupa tapi adat bersadi sara, sara bersadi kitabullah ya. Adat bersadi sara, sara bersandi bersandi kitabullah kalau saya nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi dia adalah adatnya itu bersandarkan pada Quran, syariat gitu. Syariatnya itu bersandarkan pada Quran, pada Islam gitu. Dulu nggak gitu. Minangkabau Jaliyah itu mereka masih patrilineal ya, yang mana itu kalau Islam kan jelas kepemimpinan itu diutamakan laki-laki untuk mimpin. Kalau patrilineal kan dari garis ibu, bukan dari garis ayah kan. Nah, jadi diubah. Jadi waktu zaman jahiliyah dulu itu mereka masih suka sabung ayam, judi. Nah, itulah mental-mental yang rusak gitulah yang membuat mereka tuh malas melawan penjajah Belanda. Karena mereka takut. Mereka terbuai dengan kenikmatan dunia, judi, sabung ayam gitu kan. Sehingga mereka cari aman. Mereka takut kalau melawan penjajah Belanda nanti mereka agamanya nggak kuat guys. Dalam artian mereka nggak punya kepercayaan kalau kita melawan penjajah lalu mati itu mati syahid. Mereka nggak punya kepercayaan seperti itu. Nah, ketika Imam Banjul balik dari Mekah, ya, dia mengajarkan spirit itu, spirit jihad. Jadi kalau kita melawan penjajah Belanda, oke, kita mungkin disiksa, mungkin dibunuh. Tapi jangan lupa, matinya kita, sisanya kita itu adalah jihad, adalah pahalanya surga. Makanya bangkitlah perjuangan melawan penjajah di tanah Minangkabau. Sebelumnya tidak seperti itu, guys. Karena tidak ada yang tidak ada yang paham agama. Mereka masih berjudi sabung ayam, tapi setelah mereka doktrinisasi tentang jihad oleh Imam Bonjol, disadarkan akan cara beragama bahwa Islam mengajarkan kita untuk berjihad melawan penjajah. Mereka semua berjihad karena mereka tahu mati pun mereka akan menjadi mati syahid, akan menjadi balas dengan surga, guys. Nah, jadi ya mereka radikal ini ya. Jadi dari awalnya mereka tuh cuek bebek, mereka rela dijajah, dikejar paksa, ya asal tidak dibunuh seketika. Kalau ingat kalau melawan penjajah Belanda risiko besar, bisa disiksa, bisa ibaratnya lebih keras lah penderitaannya dibandingkan tidak melawan gitu kan. Walaupun tidak melawan juga tidak enak juga, disuruh kerja paksa lah, dirampok hartanya, harus kasih operi segala macam. Jadi perlawanan itu timbul yang membangkitkan perlawanan rakyat itulah salah satunya adalah pahlawan nasional kita yang ikut berjuang bersama rakyat, yaitu Tuanku Imam Bonjol gitu. Jadi ini orang ya, Andri Dayano ini saya sarankan ya, nasihati Anda ya, belajarlah sejarah. Ya. Kalau anda nggak malu ya Anda kembali lagi ke SD. Ya, masuk lagi SD, gabung tuh sama anak-anak kita yang masih kecil masih SD, belajar tentang pahlawan nasional gitu, termasuk Imam Bonjol gitu kan. Atau kalau dia malu masuk lagi kembali ke SD, bacalah literasi banyak itu tentang perjuangan, kisah sejarah tentang pahlawan nasional termasuk Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol gitu. Jadi dia tuh nggak ngawur seperti ini lagi guys gitu. Jadi ini makanya orang adalah terkena penyakit SARA. Ya itu kembali ada nanti dia pasti dia ini setipe atau sekawan dengan orang-orang yang mengatakan kadrun gitu kan. Jadi selalu disalahkan Arab. Padahal yang menjajah kita itu bukan suku Arab. Ingat, Arab nggak pernah jadi Indonesia ya, nggak pernah. Justru Arab lah yang mendakwakan Islam ke kita sehingga kita menjadi manusia Islam dengan cara baik-baik. Cara yang makanya Anda tahu kisah Wali Songo, bagaimana Islam menyebar di Indonesia. Wali Songo itu ya mengajarkan kebaikan. Anda baca juga deh kisah Wali Songo, biar Anda tahu bahwa Islam masuk Indonesia itu beda dengan cara agama yang dibawa oleh penjajah Belanda Portugis. Ya, beda guys. Mereka melalui cara-cara penjajahan,
kekerasan, kita tidak. Kita dengan dakwah. Itulah dibuktikan oleh adanya para wali songo. Jadi Anda kalau belajar sejarah lengkap harusnya. Belajar sejarah Tuanku Imam Bonjol beserta pahlawan nasional lainnya. Belajar juga sejarah masuknya Islam. Bedakan itu dengan cara masuknya agama yang itu ya, yang dibawa oleh penjajah Belanda dan Kristen dan Portugis. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.